Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Indah Dwi Tari, dokter ahli pertama dari RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Saya merupakan peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022 Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 31 kelompok 4 dengan NDH 36. Berikut adalah tugas agenda 3 asinkronus 2 mengenai analisis dampak isu dalam upaya mewujudkan smart governance dalam perspektif smart ASN dan manajemen ASN. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tutor kami, Bapak Psikolog Ahmad Riyadi, Master of Psikologi, yang telah membimbing kami dalam melaksanakan tugas ini. Di instansi saya, RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan, setiap dokter diberikan jadwal bergiliran di unit rawat inap dan unit gawat darurat. Sesuai tugas pokok dan fungsi dokter yang telah dijabarkan dalam uraian tugas, ada 5 isu yang akan saya angkat. 2 isu dari unit gawat darurat, 2 isu dari unit rawat inap, dan 1 isu yang terjadi di unit gawat darurat maupun rawat inap. Isu yang pertama dan kedua dari bagian unit gawat darurat yaitu 1. Kurangnya pemahaman pasien dan keluarga mengenai sistem triase di UGD. 2. Tidak tersedianya alur admisi rawat inap yang jelas bagi pasien rawat inap tidak gawat darurat dari poliklinik. Isu ketiga yaitu dari kedua unit, yaitu kurangnya pemahaman pasien serta keluarga mengenai batasan penunggu dan pengunjung di rumah sakit. Isu keempat dan kelima berasal dari unit rawat inap, yaitu 4. Tidak terdapatnya alur efektif mengenai konsul interna tidak gawat darurat, dan yang kelima, tidak terdapat alur konsultasi efektif antar tenaga kesehatan. Selanjutnya, dari kelima isu yang telah kita angkat sebelumnya, akan dilakukan analisis peringkat isu dengan metode APKL. APKL itu sendiri merupakan singkatan dari aktual, problematik, kalayak, dan layak. Dalam penilaian menggunakan metode APKL, didapatkan 5 kriteria yang akan kita lakukan penilaian terhadap 5 isu yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nilai 1 sangat kurang pengaruhnya, 2 kurang pengaruhnya, 3 sedang pengaruhnya, 4 kuat pengaruhnya, dan 5 sangat kuat pengaruhnya. Setelah dilakukan analisis peringkat isu dengan metode APKL, didapatkan peringkat 1 yaitu isu 5, di mana isu 5 itu sendiri adalah tidak terdapatnya alur konsultasi efektif antar tenaga kesehatan. Yang kedua, isu 4 yaitu tidak terdapatnya alur efektif mengenai konsul interna tidak gawat darurat. Dan yang ketiga, isu 1 yaitu kurangnya pemahaman pasien serta keluarga pasien mengenai sistem triase di UGD. Setelah didapatkan 3 isu utama yang akan kita bahas, selanjutnya kita lakukan analisis prioritas isu dengan metode USG. USG ini sendiri merupakan singkatan dari Urgency, Seriousness, dan Growth. Urgency berarti tingkat urgensitas masalah, Seriousness berarti tingkat keseriusan masalah, dan growth tingkat pertumbuhan masalah. Dalam penilaian menggunakan metode USG sama seperti metode APKL, didapatkan ada 5 indikator di mana 1 sangat kurang pengaruhnya dan 5 sangat kuat pengaruhnya. Setelah dilakukan analisis menggunakan metode USG, didapatkan isu kelima yaitu tidak terdapatnya alur konsultasi efektif antar tenaga kesehatan menduduki peringkat pertama dalam prioritas isu yang akan kita bahas. Selanjutnya akan kita lakukan pembahasan mengenai isu tersebut lebih dalam. Latar belakang dari isu yang telah kita angkat adalah sesuainya visi dari Rumah Sakit Haji Abdul Aziz Marabahan, yaitu menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz Marabahan yang bermutu dan ramah dalam pelayanan dan sebagai rumah sakit rujukan, dan misi meningkatkan mutu pelayanan serta beracuan kepada standar akreditasi kelompok kerja atau POKJA sasaran keselamatan pasien atau disebut juga SKP. Ditemukan sebuah kebutuhan akan cara penyampaian informasi pasien antar tenaga medis, entah itu perawat ke perawat, perawat ke dokter, dokter ke dokter, maupun dokter ke dokter spesialis. Penyampaian informasi tersebut sangat vital dan diharapkan tidak ada kesalahan dalam penyampaian informasi karena dapat berakibat fatal pada keselamatan pasien. Terdapat beberapa dampak yang dapat terjadi dari penyampaian informasi pasien yang tidak efektif, seperti
Satu, tidak tersampaikannya rencana perawatan pasien sehingga tidak didapatkan kemajuan dalam kondisi pasien atau malah menurun. Yang kedua, terjadinya ketidakefisienan dana dan waktu perawatan pasien karena pemeriksaan penunjang yang salah atau tidak diperlukan. Lalu terjadinya kesalahan pemberian dosis obat atau jenis obat yang termasuk kategori LASA. LASA ini merupakan singkatan dari look alike and sound alike. Lalu yang terakhir, terjadinya kejadian yang tidak diharapkan hingga gugatan medik terhadap rumah sakit. Dari isu yang telah kita angkat, kita dapatkan gagasan penyelesaian berupa menggunakan teknik komunikasi SBAR dan TUBAK. SBAR itu sendiri merupakan singkatan dari Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Situation berarti situasi pasien yang akan kita laporkan. Background berarti latar belakang pasien yang menjadi masalah. Lalu assessment merupakan penilaian pasien yang saat ini akan kita laporkan. Lalu terakhir recommendation merupakan rekomendasi atau usulan yang kita sampaikan kepada orang yang kita lakukan komunikasi. Selanjutnya ada teknik TUBAK, di mana TUBAK ini merupakan singkatan dari tulis, baca, dan konfirmasi. Tulis ini berarti menuliskan pesan yang disampaikan oleh pemberi pesan pada lembar jawaban konsultasi. Lalu baca kembali, yaitu membacakan pesan yang telah ditulis kepada pemberi pesan. Lalu konfirmasi, yaitu konfirmasi instruksi atau hasil kritis yang disebutkan oleh pemberi pesan dengan jawaban baik atau oke bila instruksi atau pesan yang disampaikan telah sesuai. Gagasan penyelesaian isu saya yang pertama yaitu membuat sosialisasi teknik SBAR dan TUBAK bagi tenaga kesehatan di unit rawat inap. Tahapan operatifnya yaitu pertama, mengusulkan kepada direktur untuk dilakukan sosialisasi mengenai teknik SBAR dan TUBAK. Yang kedua, berkoordinasi dengan Pokja SKP untuk membuat video penjelasan teknik SBAR dan TUBAK. Yang ketiga, sosialisasi dalam kelompok kecil pada setiap ruang perawatan mengenai teknik SBAR dan TUBAK. Lalu terakhir, berkoordinasi dengan kepala ruangan untuk mengirimkan video penjelasan teknik SBAR dan TUBAK. Hasil yang diharapkan yaitu tenaga kesehatan di unit rawat inap memahami teknik SBAR dan TUBAK. Pihak yang terkait dalam gagasan ini yaitu pertama Direktur RSUD, yang kedua Pokja SKP, yang ketiga Kepala Ruangan Perawatan, yang ketiga tenaga kesehatan di unit rawat inap. Saya Indah Dwi Tari, saya bangga melayani bangsa.